Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Baiklah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barakah ini untuk melakukan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Safa, Hadir. Fatian, Hadir. Nadib. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir di pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya itu semuanya juga bisa hadir pada pembelajaran kita seperti biasa ini. Dan kalau misalkan nanti ada yang tidak hadir, nanti dibuatkan surat izin atau surat sakitnya, itu diantarkan ke sekolah lewat orang tua ataupun teman-temannya. Mengerti semuanya? Baiklah, untuk pembelajaran kita ini bab terakhir kita, yaitunya di semester 2, yaitunya membahas mengenai gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini bab 5, yaitu kita mempelajari tentang gaya dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, yang mana poin-poin sub-sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu akan kita bahas mengenai biografinya terlebih dahulu, yaitu tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya, apakah sudah mengetahui tentang biografi Umar bin Abdul Aziz? Nah, jika tidak, baiklah kita pelajari. Biografi dari Umar bin Abdul Aziz, nama lengkapnya itu adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syam. Dan ini merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya, yaitu bernama Lala Ummu Asim bin Asim bin Umar bin Khattab. Nah, sejak kecil itu Umar bin Abdul Aziz ini telah diajarkan tentang ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Ia sudah terbiasa mengamalkan semua perintah agama sehingga jiwanya itu menjadi tenang dan ia menjadi orang yang soleh, dan juga kepemimpinannya nanti juga akan memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk umatnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah itu berdasarkan wasiat dari khalifah dinasti Umayyah yang sebelumnya itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini yaitu diangkat menjadi khalifah itu berdasarkan wasiat dari dinasti Umayyah, dan sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Langkah pertama setelah Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi sebagai seorang khalifah, yaitu mengembalikan semua harta milik yang telah didapatkan ke Baitul Mal dan meninggalkan kemewahan dan berpola hidup yang mewah-mewah menjadi pola hidup yang sederhana, yakninya dengan mengambil gaji sebanyak 400 dinar setahun dari 40.000 dinar. Dan juga bertindak adil dengan memecat para penjabat yang zalim, serta menunjukkan orang-orang yang adil dan soleh, serta menghapus pajak-pajak pada saat itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini memperoleh pendidikan di Madinah, yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan juga gudang para ilmu hadis dan juga tafsir. Dan pendidikan yang diperolehnya sangat mempengaruhi kehidupan
pribadinya dan juga kehidupannya dengan umatnya dan melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya. Jadi seorang Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah yang memiliki pengetahuan agama sejak kecil dan diangkat menjadi khalifah itu berdasarkan wasiat dari dinasti Umayyah. Dan juga ia menjadi seorang khalifah yang adil dan juga soleh. Dan ia memerantas segala hal yang tidak baik dan menjadikan pola-pola kemewahan menjadi pola-pola kesederhanaan. Dan dia juga memberhentikan pajak-pajak, dia menghilangkan pajak-pajak. Apakah semuanya sudah paham mengenai biografi Umar bin Abdul Aziz? Baiklah, kalau ada yang ditanyakan nanti di akhir pembelajaran kita bahas ya. Nah, untuk yang kedua, itu kita membahas tentang gaya kepemimpinan. Pada saat itu, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini diperhatikan. Bagaimanakah gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini? Awal karirnya itu di bidang politik atau pemerintahan dan juga menjabat sebagai gubernur, yaitunya pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia diangkat menjadi gubernur. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi gubernur dan gubernurnya itu ia memiliki sifat yang adil dan juga bijak serta ia bijaksana di dalam pemerintahannya dan mengutamakan serta memperhatikan kepentingan rakyat serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, dengan urusan rakyat dan pemerintahan. Paham? Alhamdulillah. Dan juga gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah tadi berdasarkan wasiat siapa? Wasiat dinasti Umayyah, yaitunya Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi seorang khalifah, maka ia mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu adalah musibah bagi dirinya. Serta menjadi khalifah, beliau meninggalkan cara hidup kemewah-mewahan dan melakukan cara hidup yang sederhana. Dan Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul Mal. Beliau mengharamkan pada dirinya untuk mengambil apapun dari Baitul Mal. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan prestasinya dalam memerintah. Dan usaha-usahanya itu yang pertama ada menghidupkan kembali ajaran Islam. Usahanya pada saat itu menghidupkan kembali apa tadi? Ajaran Islam. Dia kembali menghidupkan ajaran Islam dengan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia menerapkan hukum syariah. Berarti hukum syariah Islam, berarti juga menghidupkan kembali ajaran Islam. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama dengan siapa? Yaitunya dengan para ulama. Yaitu pada saat itu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini yaitu melakukan kerjasama dengan para ulama mengenai ajaran Islam. Kemudian memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yaitu mengumpulkan hadis-hadis. Yang intinya adalah mengumpulkan hadis-hadis. Itu mengumpulkan hadis-hadis. Nah, apakah mengenai gaya kepemimpinan ini, yaitunya adil dan sejahtera, dan juga bijaksana di dalam kepemimpinannya, dan yang dilakukannya adalah menghidupkan kembali ajaran Islam,
kemudian melakukan kerjasama dengan para ulama mengenai pokok-pokok ajaran Islam, dan juga mengumpulkan hadis-hadis mengenai ajaran Islam. Apakah dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Nah, kalau begitu kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu kita membahas tentang kesalehan Umar bin Abdul Aziz. Soleh. Ananda tahu apa itu soleh? Soleh itu sikap terpuji atau sikap tercela? Sikap terpuji. Benar sekali. Kesalehan Umar bin Abdul Aziz berarti menceritakan tentang sifat terpuji dari Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok pribadi yang terpuji, yang dijadikan suri tauladan bagi generasi sesudahnya, baik secara pribadi maupun ia bersosialisasi dengan umatnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini memiliki sikap-sikap terpuji lain, yaitunya adalah sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak Ibu ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taat tidak? Taat. Apakah mengerjakan sholat? Hari. Bagus sekali, berarti memiliki sifat yang sama seperti Umar bin Abdul Aziz, yaitu mengerjakan amal soleh. Kemudian sejak kecil Umar bin Abdul Aziz ini diajarkan tentang ilmu pengetahuan agama, yaitu mempelajari tentang agama-agama. Dan juga untuk setelah Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah yang berdasarkan wasiat dari dinasti Umayyah, Abdul bin Malik, maka Umar bin Abdul Aziz ini tidak pernah sombong di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah bersikap egois, dia tidak pernah bersikap angkuh. Meskipun ada banyak jabatan-jabatan yang ada pada dirinya, tetapi ia tetap menjadi seseorang yang rendah hati. Nah, apakah sudah paham? Dan ada satu lagi, itu Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu terkenal dengan orang yang lemah lembut, sikapnya yang demokrat sehingga sportif dan juga jiwa besar. Apabila ia mengalami suatu permasalahan, ia sabar. Kemudian ia sedang ada konflik dengan lawannya, dia akan melawan secara sportif dan juga secara penuh dengan kedamaian. Kemudian ada orang yang melakukan penyerangan, pembunuhan kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah orang yang cinta damai. Mereka memaafkan dan juga peduli terhadap kesusahan dan juga penderitaan orang lain. Selain itu juga tidak boleh menjadi seorang pendendam. Ya, benar sekali, yaitu tidak boleh menjadi seorang yang pendendam. Apakah paham mengenai kesalehan? Apa-apa saja kesalehan Umar bin Abdul Aziz tadi? Dia tidak tidak sombong. Pemerintahannya adil dan bijaksana. Kemudian dia tidak angkuh, meskipun banyak jabatan-jabatan, tetapi ia tidak angkuh. Kemudian ia juga orang yang lemah lembut dan tidak pendendam. Nah, kita belajar yang terakhir, itu mempelajari tentang prestasi dari Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu mengenai prestasi Umar bin Abdul Aziz? Prestasi dari Umar bin Abdul Aziz, walaupun masa pemerintahannya itu relatif singkat, yaitunya sekitaran 3 tahun, namun begitu banyak perubahan-perubahan yang beliau lakukan selama kepemimpinannya. Ada beberapa prestasi-prestasi yang dicapai oleh Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi seorang pemimpin. Nah, perhatikan baik-baik anak ibu. Nah, yang pertama itu ada kodifikasi hadis. Prestasinya ada kodifikasi hadis. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dilatar belakangi oleh syuhada atau penghafal hadis. Banyaknya
hadis-hadis palsu pada saat itu. Nah, hadis-hadis palsu ini sudah beredar di masyarakat, sehingga banyak sekali hal yang membuat tidak sesuai pada tempatnya karena banyaknya hadis-hadis palsu dan juga melenceng dari ajaran Islam. Maka pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pada saat memimpin itu memberikan perbaikan atau pembangunan, yaitu tentang kodifikasi hadis ini, tentang perbaikan-perbaikan dan yang lebih sistematis dan juga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga hadis-hadis palsu ini bisa diberantas pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, itu menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu memberikan perhatian yang lebih mengenai konflik antara bangsa Arab. Nah, tolong perhatikan anak ibu semuanya. Kemudian pada saat itu Umar bin Abdul Aziz ini pada pemerintahannya menghapus diskriminasi. Tidak ada diskriminasi pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai gaya dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti ibu akan berikan pertanyaan di akhir pembelajaran kepada anak ibu untuk diselesaikan di rumah ya. Nah, sebelum itu, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai gaya dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau tidak, ibu akan memberikan kesimpulan. Tolong dicatat agar nantinya bisa dimengerti dan lebih dipahami. Nah, ibu bacakan kesimpulan mengenai gaya dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan orang yang adil dan bijaksana, yang mana pada kepemimpinannya itu memiliki usaha-usaha yang pertama menghidupkan kembali ajaran Islam, kemudian melakukan kerjasama dengan para ulama mengenai pokok-pokok ajaran Islam, kemudian yang ketiga ada mengumpulkan hadis-hadis mengenai ajaran Islam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai orang yang terpuji dengan kesalehannya, yang mana ia memiliki sikap tidak sombong, kemudian adil, bijaksana, tidak egois, dan tidak menjadi seorang yang pendendam serta sportif dalam melawan musuh-musuhnya. Kemudian yang keempat ada prestasinya. Prestasinya yang pertama itu ada modifikasi hadis. Banyaknya hadis-hadis palsu yang menebar ke masyarakat sehingga mengalami penyelewengan, maka dilakukanlah perbaikan dan modifikasi hadis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kesahihan hadis tersebut. Kemudian yang kedua ada menghapus diskriminasi. Pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu diskriminasi dihilangkan. Ya, mungkin hanya sekian pembelajaran kita. Untuk minggu depan tolong dicatat tugasnya. Apakah ini sudah dicatat tadi keseluruhan? Nah, baiklah. Tugas untuk minggu besok, yang pertama tolong dicatat. Tuliskan sikap Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin sebuah pemerintahan. Soal yang kedua, deskripsikan sejumlah kemajuan yang dicapai selama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, sebutkan sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, kemukakan pendapat saudara tentang hikmah dalam mempelajari sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada 4 pertanyaan yang ibu berikan. Satu soal itu poinnya 25, kalau betul keseluruhan itu nilainya 100 untuk anak ibu nanti. Nah, kalau ada anak ibu yang dapat menjawab keseluruhan, nanti akan diberikan door prize pada saat minggu depan untuk anak ibu semuanya. Mungkin hanya sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah, pembelajaran Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini mengenai kelas 7 MTS, yaitunya bab 5 Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.